Jumpa lagi di TV. Powerbank ini bisa ngecharge 2 laptop yang masing-masing 100 watt sekaligus ngecharge. Total outputnya bisa sampai 200 watt. Ini adalah powerbank monster dari Anker yang kemampuan pengisian baterainya benar-benar luar biasa. Mau ngecharge 3 gadget sekaligus juga nggak ada masalah. Bahkan powerbank ini bisa dicas dengan cepat pakai charger 100 watt juga. Ini adalah Anker Prime 20.000 mAh powerbank. Ya, powerbank kelas atas ini hadir untuk menjaga agar beragam perangkat kita nggak mudah kehabisan baterai. Dia bahkan bisa charging 2 laptop sekaligus ya. Itu adalah kemampuan yang sangat langka loh. Mari kita mulai pembahasannya dari paket penjualan terlebih dahulu ya. Nah, untuk paket penjualannya di dalamnya ada unit powerbanknya, ada kabel USB-C to USB-C dengan label 140 watt, panjangnya 60 cm. Ya, di sini nggak panjang-panjang amat untuk mengurangi loss tentunya. Lalu ada pouch untuk powerbanknya dan ada paket dokumen. Isinya terbilang sederhana, tapi ini wajar untuk paket penjualan sebuah powerbank. Powerbank Anker ini menggunakan warna abu-abu tua dengan sebagian sisi depan berwarna hitam, glossy di sini. Ada tekstur garis-garis tipis di kiri, atas, kanan, bawah powerbank. Ini membuatnya nggak terasa licin saat dipegang. Dimensinya 12,4 x 5,3 x 4,8 cm. Menurut Anker, ini kurang lebih mirip dengan kaleng minuman yang ukurannya 330 cc ya, atau 330 ml. Sementara bobotnya ini sekitar 515 gram. Di area atas bagian sisi depan ini berwarna hitam. Ada layar di sini ya sebagai digital display. Layar ini bisa menunjukkan sisa kapasitas powerbank, sisa waktu pakai atau waktu isi ulang, serta daya yang masuk atau keluar dari port yang ada di sini. Lalu di sisi kanan ada tombol pengendali dari powerbank ini. Tombol ini bisa digunakan untuk mengganti tampilan di layar atau bisa juga untuk mengganti setting auto screen timeout dan screen brightness kalau kita berada di tampilan setting. Di sisi atas ada 1 USB Type A dan 2 USB Type C. Kedua port USB Type C ini juga bisa digunakan untuk mengisi ulang powerbank. Di bagian bawah ada Pogo charging pin. Ini bisa digunakan untuk mengisi daya powerbank dengan Anker charging base. Tapi tentunya ini harus dibeli terpisah ya kalau memang dibutuhkan. Nah, untuk spesifikasi total kapasitasnya adalah 20.000 mAh atau 4 kali 5.000 mAh. Kapasitas ini terbilang besar untuk ukuran yang ringkas. Anker menyebutkan kalau ini dimungkinkan dengan penggunaan advanced high density battery dan compact stack circuit design. Selain itu kapasitas 20.000 mAh ini juga masih aman loh dibawa bepergian dengan pesawat. Tapi supaya yakin ya, pastikan aja ke maskapai penerbangannya apakah powerbank 20.000 mAh itu diizinkan. Karena aturan main tiap maskapai bisa jadi berbeda. Pada umumnya sih harusnya boleh. Untuk total output ada 200 watt di sini. Nah, ini disebutkan memungkinkan kita bisa mengisi ulang 2 laptop dengan daya 100 watt masing-masing secara bersamaan. Atau bisa juga untuk laptop plus smartphone, smartphone plus tablet, serta berbagai perangkat lain seperti kamera, TWS, smartwatch, dan lain-lain. Tenang, dia tidak akan menjebolkan TWS atau smartwatch kalian karena ya dia udah auto sensing tentunya ya. Untuk USB Type A ini support sampai dengan 65 watt. Untuk USB Type-C masing-masing mendukung hingga 100 watt. Kalau ketiga port USB digunakan bersamaan, output dari USB-C yang nomor 1 itu sampai 100 watt, nomor 2 itu sampai 60 watt, dan untuk USB-A-nya bisa sampai 40 watt. Semua port USB ini disebut menggunakan independent DC circuit yang membuat output setiap port bisa optimal. Untuk charging, ya charging ke powerbank sendiri ya, ini bisa sampai 100 watt lewat USB Type-C atau pakai Pogo pin-nya. Untuk fitur dia punya Active Shield 2.0, ini untuk keamanan charging ya. Ini termasuk proteksi untuk input over current, output over current, input over voltage, output over voltage, short circuit, dan anti static juga. Kemudian ada Anker Encapsulation Technology. Ini dengan baterai secara fisik, membuat baterai lebih terjaga, tidak mudah terpengaruh kondisi lingkungan, dan suhu kerjanya juga lebih rendah. Nah, untuk dukungan teknologi charging ini lengkap, bisa USB PD 3.0, Quick Charge 3.0, SuperVOOC, Apple 2,4 ampere, BC 1.2, FCP, SCP, AFC, dan lain-lain. Menurut Anker, powerbank ini kompatibel dengan lebih dari 1000 perangkat. Jadi, satu powerbank aja bisa untuk banyak sekali tipe perangkat yang mungkin kita gunakan. Bahkan untuk perangkat seperti TWS yang biasanya butuh charging dengan daya sangat rendah, powerbank ini dilengkapi dengan fitur trickle charging. Ini bisa diaktifkan dengan menekan tombol kontrol 2 kali sebelum memasang kabel charging ke TWS. Saat trickle charging ini aktif, powerbank tidak akan menghentikan output daya walaupun daya yang diminta perangkat sangat
sangat rendah. Powerbank tanpa trickle charging ini biasanya akan menghentikan output daya karena beban charging dianggap terlalu kecil. Nah, kita masuk ke pengujian. Sekarang kita coba Powerbank Anker Prime A1336 ini ya. Langsung kita coba untuk yang berat-berat dulu aja langsung. Charging laptop 100 watt. Pertama, kita coba dengan MacBook Pro 14 yang pakai M3 dengan baterai 72 watt hour dengan menggunakan kabel charging bawaan dari si MacBook Pro sendiri. Hasilnya dari powerbank penuh sampai habis, baterai MacBook Pro ini terisi dari 0 sampai 61% dalam waktu 35 menit. Daya chargingnya memang benar-benar bisa mendekati 100 watt. Di awal bisa di atas 90 watt, setelah beberapa menit dia turun ke kisaran 80 watt. Jadi beneran bisa nih ya, bisa kencang banget. Nah, sekarang kita coba lagi dengan laptop yang pakai Windows 11 ya, dengan baterai 76 watt hour. Dia juga sudah support charging 100 watt nih laptop nih. Baterai laptop langsung terisi dari 4% sampai 60% dalam waktu sekitar 40 menit. Jadi powerbank ini bisa mengisi 54%. Ya, tentunya akan agak beda dikit ya, karena kapasitas baterainya memang beda. Mirip dengan MacBook Pro, daya saat mengisi ulang baterai laptop ini juga bahkan bisa mencapai 100 watt. Tampil 100 wattnya di sini. Sekarang kita coba powerbank ini untuk ngisi ulang kedua laptop secara bersamaan. Terlihat kedua laptop ini bisa diisi dengan daya mendekati masing-masing 100 watt juga. Jadi klaim maksimal 200 watt total untuk pengisian dua laptop itu benar-benar terbukti di sini. Sampai daya di powerbank terpakai habis, kita mendapatkan baterai MacBook Pro kami terisi sampai 31% dan laptop Windows 11 kami terisi sampai 29% dalam waktu sekitar 30 menit. Jadi lumayan ya, sekitar 30% lah terisi kalau baterai laptopnya ada di kisaran 70 watt hour. Berikutnya kita coba isi ulang 3 perangkat sekaligus. Kita pakai lagi dua laptop tadi ditambah dengan smartphone yang charging kencengnya didukung powerbank ini. Terlihat bahwa USB-C 1 itu mendekati 100 watt, USB-C 2 mendekati 60 watt dan USB-A-nya mendekati 40 watt. Jadi benar-benar sesuai dengan klaimnya Anker nih. Sementara terkait kompatibilitas dengan smartphone, kita coba tes beberapa smartphone yang kebetulan ada di lab dan hasilnya seperti ini nih. Untuk Samsung, dia support charging sampai sekitar 25 watt, Xiaomi atau Poco support charging juga sampai sekitar 25 watt, Oppo atau Realme itu mendukung SuperVOOC sampai sekitar 60 watt, mantep nih ya. Tapi harus pakai kabel yang mendukung SuperVOOC tentunya ya. Untuk Vivo sayangnya ini hanya support sampai 12,5 watt aja dengan USB-C, paling nggak untuk Vivo yang kita gunakan. Untuk Infinix atau Tecno, dia sudah support charging sampai 20 watt di sini. Nah, lalu bagaimana dengan charging si powerbanknya ini sendiri? Nah, kami coba ngisi ulang powerbank ini dengan charger 100 watt tentunya dari Anker juga ya, biar cocok lah pakai Anker, ketemu Anker juga ya. Hasilnya powerbank ini terisi penuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Chargingnya benar-benar mendekati 100 watt di awal, tapi setelah berapa lama memang chargingnya akan turun ya kecepatannya, ini wajar. Secara umum ini tetap kencang ya, 20.000 mAh terisi penuh dalam 1,5 jam. HP yang 5.000 mAh aja banyak yang baru terisi penuh setelah 1 jam kan. Nah, ini 4 kali lipat kapasitasnya. Nah, untuk harga ini ada di kisaran 1 jutaan. Untuk info lengkapnya terkait harga bisa cek aja langsung di deskripsi. Powerbank ini tersedia di toko resmi Anker Indonesia di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan TikTok mulai dari tanggal 26 Maret. Menariknya, powerbank ini juga dilindungi garansi 18 bulan. Mantep. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dimensinya ini besar dan agak berat. Bobot powerbank ini sekitar setengah kilogram. Jadi memang bukan unit yang ringan dan bentuknya juga kotak gini ya, memanjang ya. Ya memang betul sih, kayak kaleng minuman ya, betul ya jatuhnya ya. Kemudian untuk mengisi powerbank dengan cepat dibutuhkan charger 100 watt juga. Kalau charger kita nggak nyampe 100 watt tipe PD, pengisian powerbank bisa makan waktu lebih lama dari 1,5 jam. Kemudian kalau mau kecepatan tertingginya, ini kompatibilitas paling baiknya adalah ke laptop atau gadget yang pakai protokol USB Power Delivery. Ya, yang SuperVOOC juga kencang sih ya. Nah, kalau mau kecepatan terbaiknya tentunya gitu ya. Ini bukan untuk laptop yang pakai colokan bundar itu ya, beda untuk laptop yang pakai USB-C tentunya. Lanjut, untuk hal yang kami suka, powerbank ini bisa mengisi daya 2 laptop sekaligus. Ini langka, walaupun emang belum bisa ngisi laptop dengan baterai sekitar 70 watt hour sampai penuh, tapi seenggaknya powerbank ini bisa memperpanjang waktu operasional laptop saat nggak bisa ketemu colokan listrik. Kemudian pengisiannya cepat untuk laptop ya, dan memang pakai protokol USB Power Delivery di sini. Lalu 20.000 mAh ini cukup besar untuk penggunaan pribadi. Untuk seharian aman, dipakai traveling ke luar negeri yang perjalanannya 20-30 jam pun nggak masalah. Lalu dia dilengkapi dengan teknologi pengamanan dalam proses chargingnya, lengkap banget teknologinya. Dan dia kompatibel dengan banyak tipe smartphone dan gadget yang bisa pakai charger berbasis USB. Kondisi terburuk ya, kalau toh nggak kompatibel amat, dia masih bisa nge-charge 10-15 watt.
Lalu kemudian dia punya display yang menunjukkan statistik pengisian baik saat mengisi device atau saat power banknya yang sedang di-charge. Jadi pertanyaannya, power bank Monster kelas Sultan ini cocoknya buat siapa? Nah, kategori yang jelas cocok adalah untuk para road warrior, terutama yang bawa laptop dengan charger USB-C dan juga bawa beragam device atau gadget lainnya. Kalian bahkan nggak perlu takut bahwa laptopnya nggak ketemu colokan listrik, masih bisa di cover oleh power bank ini ya. Meeting di luar kantor jadi lebih aman kalau bawa power bank yang satu ini. Kemudian dia juga cocok untuk para traveler. Pesawat kena delay di bandara yang colokan listrik yang nggak cocok dengan charger kita, tapi tetap harus kerja pakai laptop. Power bank ini adalah solusinya. Selain traveler bisnis, power bank ini juga cocok untuk para orang tua mungkin ya, terutama bapak-bapak ya yang mungkin keluarganya dibawa liburan keluar kota atau bahkan keluar negeri. Nah, ini bisa dipakai untuk memastikan bahwa gadget seluruh keluarga akan aman nggak kehabisan baterai selama perjalanan. Pada akhirnya, power bank Monster ini akan sangat menarik bagi banyak orang yang pernah merasakan kesulitan mengisi baterai laptopnya ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sih, kami bakal butuh nih kayaknya buat perjalanan liputan luar negeri berikutnya. Saya Dedi Irfan, Jakarta Tribun TV.